Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania, stambuk A501-18019, mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi saya di sini akan menjelaskan atau akan membawakan materi tentang pendekatan konseling kognitif behavior terapi. Oke, langsung saja saya mulai. Pengertian kognitif behavior terapi. Kognitif behavior terapi atau terapi perilaku kognitif atau bisa disebut juga dengan istilah cognitive behavior modification itu merupakan salah satu kunci terapi modifikasi perilaku yang menggunakan kognisi sebagai kunci dari perubahan perilaku. Terapis itu membantu klien dengan cara membuang pikiran dan keyakinan buruk dari klien untuk kemudian diganti dengan konstruksi pola pikir yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian terapi ini merupakan konseling yang dilakukan untuk meningkatkan dan merawat kesehatan mental. Konseling ini akan diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa, dan bertindak dengan menekankan otak sebagai penganalisa, pengambil keputusan, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali. Sedangkan pada pendekatan aspek behavior itu diarahkan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara situasi permasalahan dengan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. Seperti itu. Kemudian seseorang itu harus mampu mengubah cara berpikir dan perilakunya sendiri demi mencapai masa depan yang dia inginkan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, konsep dasar kognitif behavior. Teori kognitif behavior pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia itu terbentuk melalui proses rangkaian stimulus kognisi respon atau yang disingkat dengan SKR yang saling berkait dan membentuk semacam jaringan stimulus kognisi respon dalam otak manusia, di mana proses kognitif itu akan menjadi faktor utama atau menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana cara manusia itu berpikir, merasa, dan bertindak. Oke. Selanjutnya, karakteristik kognitif behavior terapi. Karakteristik kognitif behavior terapi ini merupakan bentuk psikoterapi yang sangat memperhatikan aspek peran dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, berpikir, merasa, dan bertindak itu merupakan konsep dasar kognitif behavior yang tadi saya jelaskan. Oke, terdapat beberapa pendekatan dalam psikoterapi kognitif behavior terapi, termasuk di dalamnya pendekatan rasional emotif behavior terapi, rasional behavior terapi, rasional living terapi, kognitif terapi, dan dialektik behavior terapi. Akan tetapi, kognitif behavior terapi ini memiliki karakteristik tersendiri yang membuat terapi ini lebih khas dari pendekatan-pendekatan lainnya. Seperti itu. Nah, karakteristik kognitif behavioral therapy menurut para ahli yang tergabung dalam National Association of Cognitive Behavioral Therapists, yaitu kognitif behavioral therapy ini didasarkan pada model kognitif dari respon emosional. Kemudian lebih cepat dan dibatasi waktu. Jadi pendekatan ini itu lebih cepat. Nah, terapi ini lebih cepat dan dibatasi waktu. Jadi tidak sesuai dengan keinginan sendiri, karena terapi ini itu membatasi atau memiliki waktu dan dibatasi waktu. Kemudian hubungan antara konseli dengan terapis atau konselor terjalin dengan baik. Jadi pada terapi ini, pada pendekatan ini, konseli dengan terapis atau yang biasa disebut dengan konselor
itu harus memiliki hubungan yang baik agar dapat menyelesaikan masalah dengan tuntas, dengan baik, seperti itu. Kemudian terapi ini merupakan konseling kolaboratif yang dilakukan terapis atau konselor dan konseli. Jadi terapis dengan konseli itu itu merupakan harus berkolaborasi seperti itu agar agar mempunyai hubungan yang baik, seperti yang tadi saya jelaskan, harus memiliki hubungan yang baik antara konseli dengan konselor, seperti itu. Jadi terapi ini juga merupakan konseling kolaboratif karena harus memiliki hubungan yang baik seperti itu antara kedua belah pihak. Kemudian terapi ini didasarkan pada filosofi stoik atau orang yang pandai menahan hawa nafsu. Kemudian terapi ini menggunakan metode Sokratik dan memiliki program terstruktur dan terarah. Jadi pendekatan ini itu memiliki program yang bagus, bukan berarti pendekatan-pendekatan lain tidak bagus, tetapi pendekatan ini memiliki program yang terarah dan terstruktur. Jadi ketika menjalankan terapi ini, melaksanakan terapi ini, dia sudah terstruktur programnya dan terarah. Jadi akan melalui step-step yang baik dan berjalan dengan lancar, seperti itu. Oke, selanjutnya prinsip kognitif behavior terapi. Jadi meskipun konseling harus disesuaikan dengan karakteristik atau permasalahan konseli, tentunya konselor itu harus memahami prinsip-prinsip yang mendasari kognitif behavior terapi ini. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mempermudah konselor dalam memahami konsep, strategi dalam merencanakan proses konseling dari setiap sesi, serta menerapkan teknik-teknik kognitif behavior terapi. Seperti itu. Oke, selanjutnya pada teknik kognitif behavior terapi. Nah, terapi ini adalah pendekatan psikoterapeutik yang digunakan oleh konselor untuk membantu individu ke arah yang lebih positif. Berbagai variasi teknik, perubahan kognisi, emosi, dan tingkah laku menjadi bagian yang terpenting dalam kognitif behavior terapi ini. Karena metode ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhan konseli, di mana konselor itu harus bersifat aktif, direktif, terbatas waktu, berstruktur, dan berpusat pada konseli. Konselor atau terapis kognitif behavior itu biasanya menggunakan berbagai macam teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan konseli. Oke, selanjutnya masuk pada tahapan terapi konseling kognitif behavior. Oke, jadi seperti yang dilihat di layar, berikut ini akan disajikan tahapan terapi yang diungkapkan oleh Cassandra Omorjodi dalam buku A. Cassandra Potranto. Jadi pertama asesmen dan diagnosa itu masuk pada sesi pertama. Jadi sebelum masuk pada inti permasalahan, itu yang pertama harus melalui asesmen dan diagnosa awal. Jadi harus mengetahui bagaimana permasalahan yang dialami oleh klien, seperti itu. Oke, selanjutnya melakukan asesmen atau observasi demi menegakkan diagnosa awal begitu mengenai gangguan yang dialami oleh klien. Oke, kemudian memberikan dukungan dan semangat kepada klien agar bisa sembuh atau bisa ada perubahan begitu yang dia alaminya dari yang dialami sebelumnya. Kemudian
meminta persetujuan dari klien. Apakah klien ini akan bersedia di terapi atau tidak, seperti itu. Yang kedua itu masuk pada mencari akar permasalahan yang bersumber dari emosi negatif, penyimpangan proses berpikir, dan keyakinan utama yang berhubungan dengan gangguan. Oke, jadi pada sesi kedua itu terapis atau konselor itu harus memberikan bukti bagaimana sistem keyakinan dan pikiran otomatis sangat erat hubungannya dengan emosi dan tingkah laku, dengan cara menolak pikiran negatif secara perlahan atau secara halus, dan menawarkan pikiran positif sebagai alternatif untuk dibuktikan bersama. Jadi konselor harus memberikan bukti kepada klien. Kepada klien. Jadi seperti ini yang dilakukan. Jadi harus harus memberikan bukti kalau yang dilakukan oleh konselor ini akan membuat dia jauh lebih baik, seperti itu. Kemudian memperoleh komitmen klien untuk melakukan modifikasi secara menyeluruh, mulai dari pikiran, perasaan, sampai perbuatan, dari negatif menjadi positif, gitu. Jadi harus memberikan keyakinan begitu kepada klien untuk merubah dirinya, agar klien ini juga percaya kepada konselor, seperti itu. Tetapi seringkali klien itu mengalami kesulitan dalam menerapkan teknik-teknik modifikasi pikiran, karena semakin negatif pemikiran seseorang itu akan kesulitan menerapkan teknik-teknik yang diberikan kepada klien ini, seperti itu. Oleh karena itu dibutuhkan hipnoterapi pada sesi ini. Oke, kemudian pada sesi ketiga, konselor bersama konseli menyusun rencana intervensi dengan memberikan konsekuensi positif negatif kepada konseli. Jadi, pada dasarnya terapis ini diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip teori belajar dengan memberikan penguatan dan hukuman secara kreatif kepada klien dan kepada keluarga klien. Seperti itu. Karena terapis juga diharapkan dapat memantapkan komitmen untuk merubah tingkah laku yang dialami klien, seperti itu. Tetapi seringkali terjadi istilah dari hukuman dan hadiah ini kurang diterima oleh klien yang sudah dewasa, terutama pada klien yang sudah dewasa. Oleh karena itu, terapis itu harus harus lebih kreatif dan memperjelas hubungan antara pikiran negatif yang menghasilkan konsekuensi negatif dan pikiran positif yang menghasilkan konsekuensi positif, seperti itu. Jadi konselor atau terapis itu harus memberikan penjelasan kepada klien agar klien itu bisa paham, seperti itu. Oke, selanjutnya formulasi status, fokus terapi, intervensi tingkah laku. Nah, pada sesi keempat ini formulasi status yang dilakukan oleh yang dilakukan pada terapi ini itu lebih kepada kemajuan dan perkembangan terapi atau perkembangan dari klien. Terapis diharapkan dapat memberikan feedback atau hasil kemajuan dalam perkembangan terapi ini. Tapi ini mengingatkan fokus terapi dan mengevaluasi pelaksanaan intervensi tingkah laku dengan konsekuensi yang telah disepakati. Jadi pada sesi keempat ini dilakukan untuk memberikan efek yang lebih maksimal. Begitu, misalnya konselor atau terapis itu memberikan dukungan kepada klien agar klien ini bisa lebih semangat dan memiliki kemajuan yang dicapai, seperti itu. Jadi memberikan dukungan, memberikan semangat kepada klien agar klien bisa lebih fokus kepada masalah yang dihadapinya, gitu.
itu, dan memberikan keyakinan kepada klien kalau klien tersebut pasti akan bisa ada perubahan seperti itu, sembuh dari yang dialami, gangguan yang dialami seperti itu. Kemudian yang terakhir pada sesi kelima itu pencegahan relapse dan training self help. Nah, ini adalah sesi yang terakhir. Pada sesi ini, diharapkan klien sudah memiliki pengalaman yang lebih mendalam tentang kognitif behavior dan bagaimana manfaat langsung dari hipnoterapi. Serta pentingnya melakukan keterampilan auto-hipnose untuk mencegah relapse atau kembalinya gejala gangguan. Jadi, di sini klien itu diharapkan bisa memahami bagaimana sih itu kognitif behavior dan bagaimana sih itu hipnoterapi. Jadi agar kalian itu bisa mengatasi dirinya sendiri begitu. Jadi dia sudah paham tentang, jadi makanya klien diharapkan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana itu kognitif behavior dan bagaimana itu melakukan hipnoterapi agar dia bisa mengatasi dirinya sendiri. Seperti apabila dia mengalami relapse atau mengalami gejala gangguan itu kembali, dia sudah bisa mengatasi dirinya sendiri seperti itu, tanpa harus mungkin ke tempat yang lebih ahli, tapi dia sudah bisa mengatasi self helpnya sendiri. Dia sudah bisa self help, dia bisa mengatasi dirinya sendiri, dia bisa menolong dirinya sendiri dengan usaha dia sendiri. Maka dari itu dia harus klien harus memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kognitif behavior dan bagaimana manfaat langsung dari hipnoterapi yang dia lakukannya seperti itu, agar dia bisa menolong dirinya sendiri ketika dia mengalami relapse atau kembalinya gejala gangguan seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.